Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Zona Islami Spesial Ramadan bersama RSUD Dr. Rizka hadir kembali di sore hari ini kawan Perkasa. Dan sore hari ini kita akan mengkaji tentang tema keutamaan menghidupkan malam hari raya yang nanti akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah yang ada di pondok dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada sore ini adalah keutamaan menghidupkan malam hari raya. Di antara salah satu bentuk atau wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah berakhirnya bulan suci Ramadan adalah menghidupkan malam hari raya. Jadi menghidupkan malam hari raya ini adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah setelah berakhirnya bulan suci Ramadan. Di dalam beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya lailatayil 'id lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, yakni malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha, kata Nabi, lam yamut qalbuh, maka hatinya orang tersebut tidak akan pernah mati yauma tamutul qulub, di saat banyak hati-hati yang mati. Ini merupakan satu motivasi bagi orang-orang yang beriman apabila ingin hatinya selalu dihidupkan oleh Allah Ta'ala di saat banyak orang yang hatinya telah mati, maka di antara caranya adalah menghidupkan malam hari raya. Kemudian di dalam hadis yang lain yang hampir senada, Nabi SAW juga mengatakan, man qoma lailatayil 'idain muhtasiban lillah lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub. Jadi man qoma lailatayil 'idain, barang siapa yang menegakkan dua malam hari raya. Jadi menegakkan dua malam hari raya tentunya dengan ibadah, baik dengan sholat maupun dengan zikir, membaca Al-Quran, takbiran, yang mana niatnya tersebut adalah muhtasiban lillah. Dia melakukan itu karena mengharap pahala di sisi Allah Ta'ala, mengharapkan ridho Allah. Maka dawuh Kanjeng Nabi nopo, lam yamut qalbuh, maka hatinya tidak akan pernah mati yauma tamutul qulub, di saat banyak orang yang hatinya telah mati. Nah, ini dua hadis yang kita sampaikan ini memang di situ adalah hadis yang statusnya dhaif atau hadis yang lemah. Namun kita harus ingat, hadis dhaif itu masih bisa digunakan untuk fadhailul a'mal. Jadi untuk menjelaskan sebagai motivasi keutamaan sebuah amal.
Jadi meskipun hadis dhaif namun bisa digunakan untuk fadhailul a'mal. Nah, yang harus coba kita cermati di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, ya, jadi man ahya lailatayil id, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya. Jadi menghidupkan malam hari raya ini tentunya dengan berbagai bentuk ketaatan, berbagai bentuk ibadah. Ada kalanya dengan melakukan sholat, ya, sholat sunnah di malam hari, baik sholat mutlak ataupun sholat taubat atau sholat hajat dan lain sebagainya. Ini sholat sunnah. Kemudian juga bisa dengan bentuk membaca Al-Quran di malam hari raya, menghidupkan malam hari raya dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, ya, atau dengan zikir. Dalam zikir itu banyak sekali bentuknya, mungkin dengan membaca tasbih, subhanallah, 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 ada yang baca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, juga mungkin dengan memperbanyak zikir yang berbentuk istighfar kepada Allah, yaitu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita, memperbanyak istighfar. Dan juga yang biasa khususnya untuk kaum lelaki itu menghidupkan malam hari raya dengan memperbanyak takbir, ya, membaca takbir dengan mengeraskan suara, baik di musola, di masjid, ataupun juga di rumah-rumah. Di setiap tempat kita gemakan di malam hari raya itu ada takbir mursal, ya. Jadi kita ingat di dalam hari raya Idul Fitri itu hanya dikenal dengan takbir mursal, takbir yang dibaca di malam hari raya saja sampai nanti imam sholat Idul Fitri itu sampai di mimbar itu. Jadi kita gemakan takbir mursal, memperbanyak takbiran, tentunya di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di malam hari raya, khususnya dengan takbiran ini juga harus menggunakan etika, ya. Jadi menggunakan etika, adab harus dipakai, sebab membaca takbir itu hakikatnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dengan etika. Jangan sampai melaksanakan takbiran itu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian, saya katakan sebagian oknum, ya, oknum yang di situ jari ini takbiran tetapi terkadang hanya hura-hura, ada yang hura-hura, yaitu terkadang memakai sound, sistem pengeras suara di mobil itu terkadang bukan kaset atau bukan suara takbiran yang digemakan, tetapi terkadang yang diputar itu malah dangdutan, ya, dangdutan. Kemudian yang ada di atasnya joget-joget. La naudzubillah min dzalik. Ini di malam hari raya terkadang ada yang semacam itu dilakukan oknum, sekali lagi oknum. Jangan seperti ini, ya. Jadi jangan seperti ini. Harus di dalam menggemakan, menghidupkan malam hari raya ini harus dengan adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita berzikir kepada Allah, adab berzikir, karena takbiran itu adalah bagian zikir kepada Allah Ta'ala, maka tentunya harus dengan menggunakan adab yang baik. Syukur-syukur dalam keadaan punya wudhu, kemudian menghadap ke arah kiblat, dan seterusnya. Ini bagian dari adab seseorang di dalam berzikir, termasuk diantaranya membaca takbir ini. Nah, prinsipnya
di malam hari raya Idul Fitri, ya, ini dianjurkan untuk dihidupkan dengan berbagai bentuk ibadah dan ketaatan. Dan barang siapa yang mau menghidupkan 2 malam hari raya dengan ibadah, malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha dengan ibadah, jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yamut qalbuh, hatinya ndak akan pernah mati. Hatinya ndak akan pernah mati yauma tamutul qulub, di saat hati-hati manusia itu sama mati. Jadi barokah daripada menghidupkan malam hari raya ini, hatinya selalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya selalu dijaga oleh Allah ta'ala. Ini barokah dari menghidupkan malam hari raya. Nah, hati yang mati, hati itu dikatakan mati, ya, itu manakala hati ini sudah tidak bisa mengingat-ingat akhirat. Hati sudah tidak mengingat akhirat, hati tidak pernah mengingat kematian, hati tidak pernah mengingat ma ba'dal maut, bagaimana keadaan manusia setelah kematian. Ini hati yang mati tidak akan bisa mengingat itu semuanya. Yang ada dalam ingatannya hanyalah dunia, cinta dunia. Jadi sing enek ning atine mung dunya. Tidak ada sama sekali al-maut wa ma ba'dal maut, kematian, kehidupan setelah mati, alamul akhirat, ini sudah tidak bisa dipikirkan di dalam hati yang mati tersebut. Nah, kemuliaan orang yang menghidupkan malam hari raya, kata Nabi SAW, hatinya tidak akan mati. Hatinya tidak akan mati di saat banyak hati-hati menjadi mati. Nah, sekarang kita pahami makna tidak mati nih hati bagaimana. Para ulama menjelaskan wa makna adami mauti qalbi, maksud daripada hati yang menghidupkan malam hari raya itu tidak mati, apa maksudnya? Ada beberapa pemahaman. Pertama, ada mutahayyurihi indan naza. Jadi hati tidak mati karena barokah menghidupkan malam hari raya itu artinya ada mutahayyurihi indan naza. Di saat naza atau sakaratul maut, hati ini tidak mengalami kebingungan, tidak tahayyur, tidak bingung, tidak susah, tidak galau. Jadi hati itu tenang. Hati itu tenang pada waktu sakaratul maut, hati itu tenang. Jadi tidak merasakan kebingungan, tidak merasakan ketakutan. Ini merupakan hati yang mulia. Tanda kalau orang yang memiliki hati semacam ini adalah orang yang mulia. Jadi kok enek atine menungso pada waktu sakaratul maut dia tenang, gitu, tidak merasakan kebingungan, tidak tahayyur, tidak ketakutan pada waktu kematian, maka ini merupakan tanda kalau pemilik hati tersebut adalah orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Nah, barokai menghidupkan malam hari raya, maka hatinya tidak akan mati. Maksud tidak matinya hati adalah adamu takhayyurihi indan naza. Pada waktu sakaratul maut, pada waktu nyawa akan lepas dari jasad, maka hati orang tersebut tidak merasakan takut sedikit pun, tidak merasakan bingung, tidak merasakan susah, bahkan hati tersebut tenang. Ini tanda kalau dia itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Kenapa hatinya orang itu bisa tenang, tidak bingung pada waktu nazak sakaratul maut? Barokah dari menghidupkan malam hari raya. Ini termasuk salah satu keberkahan
kemuliaan menghidupkan malam hari raya. Lalu yang kedua maksud daripada hatinya orang yang menghidupkan malam hari raya tidak akan mati itu adalah adamu tahayyurihi inda su'alil malakaini sabitan fitil kal mawadhi, yaitu pada waktu seseorang tersebut ada di alam barzah. Jadi orang yang menghidupkan malam hari raya ini ketika jasadnya sudah berada di alam barzah, maka dia akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, ditakoni malaikat mungkar nakir. Maka barokahnya orang yang menghidupkan malam hari raya, maka oleh Allah Ta'ala dimuliakan, sehingga oleh Allah diberi pertolongan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Jadi pada waktu ditanya malaikat mungkar nakir tidak merasakan bingung sedikit pun, bahkan diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat itu, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ini suatu kemuliaan yang luar biasa, dan ini bisa didapatkan dengan cara nopo? Menghidupkan malam hari raya. Inilah maksud makna daripada adami mauti qalbi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi barokai ngurip-ngurip malam riyoyo, maka hatinya tidak akan pernah mati. Maksud tidak pernah matinya hati, pada waktu sakaratul maut dia tidak merasakan kebingungan, tenang gitu, sehingga bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ini barokai menghidupkan malam hari raya. Yang kedua, barokai menghidupkan malam hari raya ketika posisinya sudah berada di alam barzah. Dia akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Maka barokahnya menghidupkan malam hari raya, maka Allah Ta'ala memberikan keteguhan. Hatinya orang tersebut tidak akan merasa bingung, tidak akan merasa bingung, tidak akan merasakan gemetar, akan tetapi bal yakunu mutmainan, Masya Allah. Jadi hatinya tenang, ya. Jadi ketika ditanya malaikat mungkar nakir, hatinya tenang, tidak merasakan gelisah, tidak bingung, sehingga karena ketenangan yang diberikan Allah ini, dia akan dengan mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ini adalah barokah, keagungan daripada menghidupkan malam hari raya. Oleh karenanya jangan sampai kita tidak menghidupkan malam hari raya. Jadi kalau kita diberikan kesempatan umur bertemu dengan malam hari raya, betul-betul kita hidupkan malam hari raya dengan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Syekhuna Mbah Yai Maimun Zubair itu meriwayatkan saking muassis pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Simbah Kiai Haji Abdul Karim, ya, Mbah Yai Abdul Karim berpesan begini, pesani dos pundi, sak makendute santri, sak makendute santri, ojo nganti orang ngurip-ngurip malam riyoyo luru. Nah ini artinya napa dalam bahasa Jawa, sak makendute santri ini maksudnya sak nakal-nakale santri, sak ndablek-ndableke santri, ojo sampai orang ngurip-ngurip malam riyoyo loro. Dengan apa menghidupkan? Kanti sholat, sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, sholat ba'diyah isya 2 rakaat ditambah 1 sholat witir. Ora-orane niku. Jadi diantara bentuk menghidupkan malam hari raya ya niki wau, dengan apa? Sholat isya berjamaah. Bar sholat isya berjamaah, sholat ba'diyah 2 rakaat.
ditutup dengan 1 rakaat sholat witir kalau 1, kalau 3 ya lumayan langkung sai malih. Nah ini artinya wasiat atau nasihat orang-orang mulia. Nasihatipun simbah Kiai Haji Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, yang diriwayatkan oleh simbah Yai Maimun Zubair, mengatakan ngoten, sak makendute santri, ya, sak nakal-nakali santri, sak ndablek-ndableke santri, ibaratnya ngoten, ojo nganti orang ngurip-ngurip malam riyaya loro. Jangan sampai tidak menghidupkan 2 malam hari raya dengan cara melakoni sholat isya berjamaah, kemudian diteruskan ba'diyah isya, kemudian ditutup dengan sholat witir. Nah syukur-syukur setelah itu diisi dengan zikir, diisi dengan takbiran, diisi dengan takbiran, mungkin di masjid secara bergantian, tadi dengan adab, dengan sopan santun yang kita jelaskan tadi. Nah kalau kita bisa melaksanakan itu semuanya, maka subhanallah, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu sakaratul maut. Nek wis teka titi mongsone awake dhewe dicabut nyawane oleh malaikat Israel, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Kita tidak akan merasakan kebingungan, adamu takhayyurihi indan naza, tidak bingung sama sekali. Jadi Arab Sidon ini tidak bingung sama sekali, tenang. Kenapa kok tenang? Diberikan maunah oleh Allah, diberikan pertolongan Allah. Barokah apa? Menghidupkan malam hari raya. Yang kedua, pada waktu di alam barzah, saat ditanya oleh malaikat mungkar nakir, orang yang menghidupkan malam hari raya niku tidak merasakan gelisah, tidak merasakan bingung, adamu takhayyuri inda su'alil malaken, tidak merasakan bingung sama sekali, bal yakunu mutmainnan, bahkan tenang. Liya-liyane ditakoni malaikat mungkar nakir gemeter luar biasa. Orang yang menghidupkan malam hari raya diberikan maunah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenang sehingga dia bisa menjawab dengan lancar pertanyaan malaikat mungkar nakir. Inilah di antara keagungan atau keberkahan menghidupkan malam hari raya. Mudah-mudahan Allah taala memberi pertolongan kepada kita sehingga kita bisa menghidupkan malam hari raya dengan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kawan perkasa kajian tentang keutamaan menghidupkan malam hari raya. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita jelaskan tentang beberapa hadis anjuran menghidupkan malam hari raya. Nah, kemudian di dalam Maratibul Ihya, tingkatan-tingkatan seseorang menghidupkan malam hari raya itu bagaimana? Jadi prinsipnya semakin maksimal seseorang menghidupkan malam hari raya, maka akan semakin banyak keberkahan yang didapatkannya, semakin banyak barokahnya. Itu prinsipnya begitu. Dan para ulama menjelaskan bahwa derajat atau tingkatan-tingkatan di dalam menghidupkan malam hari raya itu ada 3, ya, ada 3. Yang pertama adalah, atau pendapat yang pertama ini adalah maksimal di dalam menghidupkan ayyuhya mu'dhamal lail bi anwa'il ibadah kasolat wal qiraah wa ghairi dzalik. Jadi seseorang dikatakan menghidupkan malam hari raya itu ada 3 pendapat. Yang pertama adalah menghidupkan mu'dhamal lail. Mu'dhamal lail itu berarti separuh
lebih sedikit dari malam. Jadi umpama kalau malam itu 10 jam, maka menghidupkan 5 jam lebih sedikit. 5 jam lebih sedikit. Jadi kalau malam itu dihitung mulai maghrib sampai subuh, katakan 10 jam, maka dikatakan menghidupkan malam hari raya. Ini menurut pendapat yang pertama adalah kita melakukan ibadah di malam tersebut separuh lebih sedikit. Separuh lebih sedikit berarti sekitar 5 jam lebih sedikit. Itu kalau malam itu 10 jam. Itu baru dikatakan menghidupkan malam hari raya. Dengan apa? Ya dengan sholat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan iktikaf di dalam masjid, dan dengan takbiran. Ini menghidupkannya. Sing penting waktunya itu separuh malam lebih sedikit, mu'dhamul lail. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua itu mengatakan, dikatakan menghidupkan malam hari raya itu yang penting melakukan ibadah di malam hari raya meskipun hanya sebentar. Meskipun hanya sebentar. Ya, jadi misalnya hanya melakukan ibadah sebentar saja. Yang penting di malam hari raya pernah melakukan aktivitas ibadah meskipun hanya sebentar. Iki menurut pendapat yang kedua, ini sudah termasuk menghidupkan malam hari raya. Dan ini dikuatkan oleh pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa di malam hari raya itu, ya, di malam hari raya tersebut para tokoh-tokoh yang ada di kota Madinah pada waktu itu sama datang ke masjid. Kenapa? Teko neng masjid untuk beribadah, berdoa, iktikaf meskipun tidak lama. Ini dalam rangka bentuk menghidupkan malam hari raya. Jadi menurut pendapat yang kedua ini meskipun tidak lama, meskipun tidak lama, ini sudah termasuk menghidupkan malam hari raya. Al-qaulus salis, kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya Qadhi Husain. Imam Qadhi Husain, beliau mengatakan dikatakan menghidupkan malam hari raya itu minimal seseorang itu melakukan bisolatil isya jamaatan wa ya'zimu ala jamaati subuh. Jadi seseorang itu menurut pendapat yang ketiga dikatakan menghidupkan malam hari raya apabila dia melakukan sholat isya berjamaah, ya, sholat isya berjamaah, kemudian setelah itu dia azam itu punya niat akan melakukan sholat subuh berjamaah. Ini menurut pendapat yang ketiga, ini sudah termasuk menghidupkan malam hari raya. Dan kalau digabungkan dengan nasihat dari Simbah Ki Haji Abdul Karim, yaitu apa? Setidaknya kita menghidupkan malam hari raya itu, yang pertama adalah melakukan sholat isya berjamaah, dieling-eling. Jadi pada malam hari raya usahakan sholat isya berjamaah, lalu setelah itu lakukan sholat ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian setelah itu mungkin ditutup dengan sholat witir, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau 3 rakaat ya sebagaimana witir yang kita lakukan di bulan suci Ramadan biasanya 3 rakaat. Itu setidaknya itu. Kemudian azam, punya niat, nanti saya akan sholat subuh berjamaah. Niat sholat subuh berjamaah. Ini setidaknya paling minim ya seperti itulah. Syukur-syukur ditambahi nopo?
Ditambahi setelah sholat ba'diyah isya, lalu kita ikut zikir. Kita teruskan dengan zikir, membaca takbir di masjid-masjid yang ada di sekitar kita, di musola-musola, atau bahkan di rumah-rumah kita. Di rumah-rumah kita yang punya sound system, ya, punya sound meskipun tidak begitu besar, disetel takbiran. Mungkin mengajak saudara-saudara keluarga. Oh, itu bagus sekali. Sehingga di malam hari raya itu kalau bisa rumah-rumah kaum muslimin, omah-omah wong Islam itu ya digemakan dengan takbir. Maka yang punya nopo tip, ya, yang punya tip, jadi ojo panggang nyetel dangdutan mawon. Ya sekali-kali yang punya tip, punya pengeras suara salon di malam hari raya, ayo kita gemakan takbiran mungkin dengan keliling berapa orang itu ya, gantian. Tidak usah begitu, tidak usah banter-banteran, tidak masalah. Yang penting disiarkan dengan siar-siar takbiran ini. Kalaupun toh misalnya ada yang punya inisiatif ingin melaksanakan takbir keliling, kalau itu diizini oleh pemerintah, maka hendaknya dengan cara-cara yang sopan, ya. Jadi dengan cara yang sopan, dengan akhlakul karimah. Jangan sampai sebagaimana yang kita katakan di awal tadi, ada sebagian oknum jari ini takbiran keliling, tetapi mereka malah tidak membaca takbir, tapi malah sing disetel kadang dangdutan, ya ta? Kadang dangdutan, kemudian banter-banteran son, lalu joget-joget di atasnya. Naudzubillah, ini bukan mensiarkan malam hari raya, bukan menghidupkan malam hari raya, tapi ini adalah menciderai kemuliaan malam hari raya. Oleh karenanya kita himbau kepada kaum muslimin dimanapun berada, kalau yang menghidupkan malam hari raya dengan takbiran bentuknya takbir keliling, ya, semacam itu, maka hendaknya dengan akhlakul karimah, dengan sopan santun yang baik, dengan penampilan yang baik, dengan perilaku yang baik, dan jangan sampai dengan mengeraskan yang berlebihan, sehingga terkadang itu bisa mengganggu daripada rumah-rumah yang ada di sekitar jalan tersebut. Prinsipnya kita harus ingat, takbiran itu adalah bagian dari mengagungkan Allah Ta'ala, mensiarkan keagungan Allah. Maka hendaknya harus dengan adab, jangan sampai malah mengganggu orang, jangan sampai malah dengan perilaku yang tidak baik. Itu kita anjurkan, kita ajak ke sana, ya, kita himbau ke sana. Kemudian juga kita harus ingat, malam hari raya itu adalah salah satu malam yang mustajabud doa. Jadi malam diijabaini donga, pintu-pintu langit dibuka di malam hari raya. Ini sebagaimana dawuh khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Maknanya pasti akan diijabai oleh Allah. 5 malam tersebut nopo? Yang pertama adalah malam 1 Rajab, sudah kelewat. Yang kedua malam nisfu Sya'ban, malam 15 bulan Sya'ban. Yang ketiga malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam Jumat. Nah, kebetulan di malam Idul Fitri itu adalah malam yang mulia, malam doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita gunakan betul, ya, di malam hari raya ini, khususnya bagi ibu-ibu, ya, bagi ibu-ibu dan bapak-bapak niki terkadang malam hari raya niku sibuk di dapur goreng napa? Goreng arang-arang ginang, ya. Ya enggak apa-apa, itu bagus. Cuman jangan menghabiskan waktu untuk itu, ya. Jadi mungkin goreng arang-arang ginang, nyepakne jajan bodo, ya mungkin enggak apa-apa di awal-awal sore. Lalu di malam kita ibadah kepada Allah, kita munajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Mumpung
pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, doa diijabah. Iman-iman ya, iman-iman. Jadi kita minta keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Prinsipnya, mari kalau kita dipertemukan Allah dengan malam hari raya termasuk Idul Fitri, maka kita gunakan betul untuk munajat kepada Allah, untuk berdoa mumpung pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan di sesi terakhir kawan perkasa, kesimpulan sekaligus doa penutup disampaikan langsung juga oleh Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin. Kesimpulan apa yang kita perbincangkan di zona Islami sore ini ya, kita mengupas tentang keagungan menghidupkan malam hari raya. Ini harus kita sadari, malam hari raya Idul Fitri ini adalah salah satu malam yang agung ya, malam yang agung di mana pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, rahmat dikucurkan oleh Allah. Oleh karenanya kita dianjurkan pertama untuk menggunakan malam tersebut untuk munajat, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, berdoa minta keselamatan dunia akhirat, minta kita semua dijauhkan dari musibah, minta diberi rizki yang berkah. Kemudian di samping itu, karena agungnya malam hari raya, barang siapa yang menghidupkannya dengan berbagai bentuk ibadah, maka niscaya hatinya akan dijaga oleh Allah senantiasa hidup. Dan nanti pada waktu sakaratul maut, barokah menghidupkan malam hari raya, Allah Ta'ala akan memberikan keteguhan iman, keteguhan Islam ya, tidak akan ada rasa takut sedikit pun, sehingga dia bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan puncaknya pada waktu ditanya oleh malaikat mungkar nakir, Allah akan memberikan ma'unah, memberikan pertolongan kepada dia, sehingga dia bisa menjawab semua pertanyaan mungkar nakir. Barokah dari menghidupkan malam hari raya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu dari orang-orang yang beruntung ini. Semoga Allah jadikan kita Allah gerakkan hati kita untuk mau menghidupkan malam hari raya, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua diijabahi oleh Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi kawan perkasa zona Islami sore hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada esok hari di jam yang sama. Saya Anggi Wahyu pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.